Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita terus mencari wajah Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan pengharapan di dalam Dia. Mari saudara kita ajak keluarga kita untuk datang di dalam mesbah Tuhan pagi hari ini. Lagi kita masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan sediakan, mari utamakan Tuhan Yesus, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, memuliakan namanya. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan, kami datang Tuhan di dalam mesbah doa pagi, di dalam hadirat Tuhan kami akan Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, memuji menyembah Engkau, membawa korban syukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebelum kami akan Tuhan beraktivitas, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, karena Engkau sumber kekuatan, sumber keselamatan, dan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau ada hari ini hadir dan melawat kami, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga buat saudara kami, jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan terbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari roh mereka tetap Tuhan menyala-nyala, sehingga hari ini mereka juga bersama-sama dengan kami memuji menyembah-Mu. Dan kalau mereka dalam keadaan Tuhan terbaring di rumah, mari Bapa lawat mereka, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan kami yang baik dan sehat. Tapi bagi mereka yang tubuhnya lemah, akan Tuhan segarkan hari ini. Kami percaya Engkau memberikan kesembuhan buat mereka dan membuat mereka bangkit, roh mereka menyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Kehidupan bagaikan uap air, demikian hidup kami. Biarlah kami boleh semakin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Sekali lagi kita katakan, kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan uap air, kehidupan bagaikan rumput di padang, bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari, Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ya Tuhan, amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Amin. Kehidupan bagaikan uap air, demikianlah hidup kami. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan, Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh bijaksana. agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari, Ajarku Tuhan menghitung
hari-hariku, hidupku ya Tuhan, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Amin Tuhan. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari hidupku. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Amin Tuhan. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku berkenan padamu, Agar hidupku berkenan, agar hidupku berkenan padamu. haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau pulihkan kami, Engkau pulihkan keluarga kami, biar kami berkenan di hadapan-Mu dalam seluruh hidup kami, hidup keluarga kami Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersekutu erat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya inilah keinginan dan kerinduan-Mu Tuhan, selalu bersekutu erat dengan anak-anak-Mu, sebab Engkaulah Bapa kami, Engkaulah orang tua kami, Engkaulah keluarga kami yang paling terdekat Tuhan. Dan keluarga kami juga pun adalah keluarga-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Kami mau menanggalkan semua kesibukan kami. Kami juga Tuhan Yesus berserah dan percaya kepadamu. Hidup kami sudah di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan, memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru buat kami. Dan Engkau berikan jalan keluar bagi kami yang menghadapi persoalan-persoalan apa yang ada di dalam hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam beban berat hari ini di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, Kau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Aku mau bersyukur Tuhan selalu di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, dan kami mau bersyukur selalu di dalam pujian pribadi kami, di dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu atas kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu padaku. Dan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Kau layak terima pujian dari kami Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan,
Yesusku. Kembali kami mau katakan ku bersyukur padamu, Ku bersyukur padamu, ya Tuhan. Segala kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu padaku. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Engkau Tuhan. Sucilah Tuhan. Sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Dengan apakah ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Kau yang layak dipuji dan disembah, Yang layak dipuji Engkau Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya, Yesusku. Kau yang layak dipuji disembah Tuhan. Amin. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan selamanya, Yesusku. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan, Yesusku. Amin Tuhan, Kau yang layak. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan, Yesusku. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang berkat Tuhan atas keluarga bagian yang kedua. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, saudara, berkat Tuhan yang kedua itu adalah bicara tentang keluarga, ya, anak-anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Ya, pada bagian yang pertama, berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga itu adalah ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga, ya. Dan berkat yang kedua ini adalah berbicara tentang saudara, anak-anak yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan kepada kita, ya. Nah, saudara, berkat Tuhan yang kedua itu adalah anak-anak. Sesungguhnya dikatakan anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Apa artinya milik pusaka? Saudara, artinya adalah bahwa anak-anak adalah pemberian Tuhan yang berharga, ya. Suatu anugerah daripada Tuhan, ya. Kemudian dikatakan bahwa anak-anak itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Ya, saudara, bukan milik daripada orang tua, ya. Karena itu keberadaan anak-anak, saudara, patut kita syukuri
ya atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua ya. Bagaimana caranya kita dapat mensyukuri anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, saudara sebagai orang tua, yaitu dengan cara kita mendidik mereka untuk takut akan Tuhan ya. Bawa anak-anak dekat dengan Tuhan, bawa dia bersekutu dengan Tuhan. Orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya ya. Saudara, di dalam Ulangan 11 ayat 19-20 mengatakan demikian kepada para orang tua ya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu ya. Saudara, dikatakan dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa saudara? Artinya dimanapun kita berada, saudara, kita harus selalu memperkatakan firman, mengingatkan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Ya saudara, dimanapun kita berada, saudara dan saya, ya bawa mereka dekat dengan Tuhan. Ya, karena anak-anak adalah pemberian daripada Allah, satu anugerah yang Tuhan berikan yang berharga. Karena itu patut kita jaga, kita pelihara. Saudara, bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, kita memelihara mereka, tetapi terlebih kita membekali anak-anak kita di dalam kerohanian, terlebih hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan ya. Nah saudara, itu yang firman Tuhan katakan ya. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, artinya bahwa saudara, kita harus selalu mengulang-ulang, berulang-ulang saudara. Ya, saudara, mengingatkan anak-anak kita untuk mereka hidup dekat dengan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, mengasihi akan Tuhan. Ya, bawa mereka ke gereja, bawa mereka mulai dari kecil ke sekolah minggu saudara ya. Dan ajarkan mereka untuk berdoa saudara, membaca firman Tuhan. Saudara, kalau anak-anak kita didik mulai dari kecil, maka bertumbuh dewasa anak-anak kita, mereka akan rohaninya menjadi dewasa ya. Nah saudara, selanjutnya dalam Mazmur 127 ayat yang keempat mengatakan demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian pula anak-anak pada masa muda. Ya, saudara, pemazmur menggambarkan satu hubungan atau relasi yang sangat indah antara Tuhan, orang tua, dan anak. Ya, saudara, dikatakan bahwa anak digambarkan sebagai anak panah. Orang tua itu digambarkan seperti busur, saudara, dan Tuhan sebagai pahlawan atau sebagai pemanah, ya. Nah, saudara, orang tua hanya sebagai busur. Apa artinya? Sebagai sarana, ya saudara. Sarana apa? Membawa anak-anak kita, saudara, untuk mereka hidup menurut rencana Tuhan, ya. Saudara, mengarahkan hidup anak-anak kita. Saudara, untuk mereka, saudara, untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk mereka hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab kalau saudara, anak-anak kita berada di dalam tangan Tuhan sebagai seorang pahlawan saudara ya, maka Tuhan akan memberi yang terbaik bagi anak-anak kita ya. Karena itu saudara ya, bukan kehendak kita orang tuanya. Ya, orang tua kita hanya mengarahkan mereka, kita tidak boleh mendikte anak-anak kita, biarkan mereka bertumbuh saudara sesuai dengan saudara apa yang menjadi potensi anak-anak kita. Saudara, kita semakin anak-anak kita dewasa, kita orang tua hanya mengarahkan bagikan busur saudara, kita mengarahkan anak-anak kita untuk anak-anak kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, karena apabila anak-anak kita berada di tangan seorang pahlawan saudara ya, karena Tuhan digambarkan sebagai seorang pahlawan, seorang pemanah ya, maka anak-anak kita akan hidup menurut sasaran atau rencana
daripada Tuhan ya. Pasti itu yang terbaik saudara, kalau anak-anak kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan ya. Nah karena itu saudara, bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan untuk mengenali rencana Tuhan ya. Tentunya setiap kita punya keinginan, namun keinginan itu kita serahkan kepada Tuhan ya. Kadangkala keinginan orang tua bertentangan dengan keinginan anak ya. Namun saudara, yang kita harus arahkan adalah bukan keinginan kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mengarahkan, dan juga saudara bukan keinginan anak kita, tetapi kita arahkan mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan rencananya ya. Karena kita percaya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup mereka ya. Saudara bawa mereka untuk hidup menurut rencana Tuhan ya. Saudara bukan kehendakku, itu kata firman Tuhan, tetapi kehendakmu yang jadi. Manusia bisa merancangkan segala sesuatu, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau Tuhan sudah memegang kendali hidup saudara dan saya, anak-anak kita, maka kita percaya saudara di tangan seorang pahlawan, yaitu Tuhan sendiri. Anak-anak kita akan melesat saudara ya. Mereka akan hidup dan bertumbuh saudara sesuai dengan sasaran atau rencana Tuhan dalam kehidupan anak kita masing-masing ya. Nah selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 127 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang ya. Saudara, mengapa dikatakan berbahagia orang yang telah membuat penuh tabung panahnya ya? Karena apa? Karena anak-anak yang lahir pada masa muda saudara, seorang itu bisa memberikan perlindungan. Anak-anak kita bisa memberikan perlindungan bagi anak-anak, bagi orang tua ya. Nah jadi saudara, kalau seorang muda dia sudah memperoleh seorang anak, dan firman Tuhan katakan dan anak-anak itu kita tuntun hidup dekat dengan Tuhan, maka kelak mereka dewasa, kita orang tua saudara, pada masa kita usia lanjut, anak-anak kita sudah mapan saudara ya, karena mereka sudah dewasa, mereka mendapat pekerjaan saudara, itu mereka memberikan perlindungan bagi orang tuanya ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan saudara ya, bahwa anak-anak yang sudah matang dia memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi orang tuanya. Dan pada saat musuh-musuh datang di pintu gerbang, anak-anak mampu mempertahankan kota ya. Apa artinya mempertahankan kota? Mempertahankan kehormatan orang tuanya ya. Lebih tepat, tidak dipermalukan ya. Saudara, kita perhatikan bagaimana ya, ada kabar berita orang tua ya, pasangan suami istri yang sudah tua lanjut usia ya, mereka ditemukan mati kelaparan berdua ya. Kemudian saudara, padahal mereka sudah punya anak ya. Saudara, kita tidak langsung menyalahkan anak itu saudara ya. Kita harus melihat pada kedua sisi, dari sisi anak, dari sisi orang tua ya. Saudara, kalau orang tua mendidik anak, memelihara anak dengan penuh kasih, kemudian mengarahkan mereka hidup dekat dengan Tuhan, saudara, mengarahkan mereka hidup sesuai dengan rencana Tuhan, saudara, dia akan bertumbuh dewasa, dia akan mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi orang tuanya ya. Karena itu saudara, ya itu bergantung daripada kita sebagai orang tua ya. Karena di sini dikatakan bahwa anak-anak itu akan memberikan kehormatan bagi anak-anaknya ya, sebagai penjaga pintu gerbang kota ya, tidak akan dipermalukan saudara ya. Ya, sehingga ketika orang tua sudah lanjut usia, anak-anak kita sudah mapan, pada saat musuh-musuh itu datang, persoalan, sakit penyakit saudara ya, apapun kekurangan saudara, Tuhan dapat memakai anak-anak kita
untuk menjadi berkat bagi orang tuanya, ya. Namun kita para orang tua, kita juga tidak boleh mengandalkan anak-anak kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan kalau mereka ya bisa memberi kepada orang tuanya, itu pun karena saudara ya Tuhan menggerakkan, itu pun karena kita sebagai orang tua menunaikan tanggung jawab kita dengan baik, saudara. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan kelak menuai kebaikan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Ya, biarlah kita bagaikan busur. Ya, saudara, kita sebagai sarana dan anak-anak kita bagaikan panah, saudara. Dan saudara, anak panah di tangan seorang pahlawan. Ya, kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya mereka hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kita percaya bahwa itu yang terbaik. Ya, kalau mereka hidup sesuai dengan jalan Tuhan, rencana Tuhan, pasti yang terbaik. Ya, yang saudara dialami oleh anak-anak kita. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai keluarga, ketenangan, ketentraman dalam keluarga ya Tuhan. Sehingga di mana ada kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat. Demikian juga Tuhan mengaruniakan kepada kami anak-anak sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya, berharga, milik yang berharga yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai orang tua. Dan kami harus menjaganya, memeliharanya, mengarahkan anak-anak kami dengan benar, membawa mereka takut akan Tuhan, mengasihi akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab membesarkan, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan kelak mereka dewasa, firman-Mu mengatakan bahwa anak-anak yang telah kami besarkan dengan kasih sayang dapat menjaga kehormatan daripada orang tuanya. Mereka apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan buka jalan dan cukupkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa negara kami. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Khususnya dalam masa transisi peralihan presiden yang lama dengan yang baru, biar berjalan dengan baik dan dapat melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Dan di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi global, geopolitik dunia yang bergejolak, biarlah Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, presiden dan wakilnya, semua para menteri dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat bertahan di masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Terima kasih, berdoa juga buat kesatuan dan persatuan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang pelihara. Terima kasih Tuhan, kami telah memperingati hari kemerdekaan bangsa ini. Berkati bangsa ini ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.